dengan sirkulasi yang terjadi di dalam itu adalah adanya hubungan antara pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah itu ada arteri, ada vena. Ya, nanti secara anatomi mereka berbeda, ya. Karena mereka berbeda secara fungsi, ya, maka dari itu anatomi pun juga berbeda. Kemudian ada pembuluh darah yang lain yang jarang kita amati, yaitu adalah pembuluh darah getah bening. Nah, pembuluh darah getah bening itu disebut juga pembuluh darah limfatik. Kira-kira limfatik itu yang mana? Pembuluh darah getah bening ini yang mana kira-kira? Apa? Dekatnya pankreas. Kira-kira ada gambaran nggak? Wah, dia terkena kanker kelenjar getah bening. Yang mana? Yang mana? Kelenjar getah bening itu yang mana? Kenapa namanya getah bening, guys? Karena apa? Karena isinya cairan. Karena isinya itu hanya cairan. Ya, cairan yang isinya adalah limfatik atau sel-sel limfosit. Ya, berarti kalau dari limfosit, ya berarti dia menujunya kemana? Ke kelenjar glandula. Ya, pernah dengar kelenjar glandula nggak? Yang namanya kelenjar itu apa? Kelenjar itu ada satu sumber, kemudian dia mengalir ke seluruh tubuh, tapi dia buntu. Kalau pembuluh darah kan dia saling bersirkulasi, ya, bersirkulasi dari jantung kembali ke jantung lagi. Tapi kalau kelenjar getah bening dia buntu. Ya, jadi ada sumber utamanya itu adalah glandula, limfonodus, kemudian dia mengalir ke sekitar ke seluruh tubuh, kemudian dia berhenti di sana. Jadi buntu. Nah, ini yang khas, ya, dari kelenjar getah bening. Teman-teman coba diraba daerah leher di sini. Ada yang benjol sedikit nggak kira-kira? Di sini, di leher kanan kiri, atau di bawah sini, di bawah sini. Ada yang benjol sedikit nggak? Kayak gemetar. Itu kelenjar submandibula. Ya, kelenjar limfatik mandibula. Fungsinya apa kelenjar limfatik itu? Fungsinya untuk menyalurkan sel-sel radang atau sel imun, ya. Dia menghasilkan sel-sel imun, ya. Nah, kemudian yang ada di mana? Ada tersebar di seluruh tubuh, ya. Jadi limfoglandula, ya, namanya glandula itu berarti buletan kecil, ya. Itu ada di submandibula, poplitea, ya, ada di dalam tubuh, ya. Kemudian di dekat sternum, di dekat dada itu juga ada, ya. Di abdominal ada, kemudian di selangkangan, ya. Jadi daerah inguinal, ya. Di daerah inguinal itu ada, ya. Kemudian di kaki, di tengkuk, lutut kaki itu juga ada, ya. Itu kelenjar tersebar di seluruh tubuh, ya. Fungsinya adalah untuk menyalurkan sel-sel radang, ya, sesuai namanya limfatik, berarti sekresi sel limfosit, ya. Nah, ini kelenjar getah bening. Nah, kemudian teman-teman pernah lihat ini enggak? Ada beberapa orang yang terinfeksi kaki gajah. Tahu, ya? Nah, kenapa kok bisa terjadi pembengkakan pada kakinya? Karena penumpukan cairan, ya. Kenapa cairannya bisa menumpuk? Karena kelenjar getah beningnya tersumbat, ya. Tersumbat oleh kaki gajah, tersumbat oleh gajah, tersumbat oleh protozoa, ya. Jadi ada protozoa menyumbat dia predileksinya ada di kelenjar getah bening, kemudian dia menyumbat. Kalau ada satu saluran, kemudian ada sumbatan, kemudian nanti kira-kira cairannya bisa meluber apa enggak? Bisa. Karena apa? Karena memang pembuluh kelenjar limfatik, ya, atau pembuluh darah limfatik
dia memiliki komponen yang sifatnya adalah permeabilitas ya. Jadi kalau nanti ada sumbatan ya, kemudian dia nggak bisa balik, akhirnya nggak lancar, otomatis cairan itu bisa ngerembes keluar karena ada aktivitas osmosis ya. Jadi cairannya keluar dari kelenjar limfatik ya, otomatis kalau itu terus menerus dibiarkan ya otomatis akan mengakibatkan yang dinamakan odema ya, odematus itu contohnya kalau kaki gajah. Kemudian kalau terjadi di torak namanya hidrotorak ya, penumpukan cairan yang ada di dalam torak. Kemudian kalau di dalam perut berarti dinamakan asites ya, dinamakan asites. Kemudian kalau penumpukannya ada di bola mata, glaukoma ya, peningkatan tekanan yang ada di dalam bola mata ya. Nah itu ya, kenapa cairannya bisa menumpuk ya, karena ada gangguan di sirkulasinya ya, sirkulasinya nggak lancar. Maka dari itu cairan bisa keluar menumpuk di bagian-bagian yang tidak seharusnya menumpuk di sana. Kemudian ada cairan yang ketiga yaitu ada cairan interstitial ya, berarti ada di sela-sela antar sel ya, jadi yang di luar sel ya. Oke, sirkulasi akan erat kaitannya dengan tiga topik ini ya, pembuluh darah, limfatik dan cairan yang ada di interstitial. Kemudian ini fisiologi sirkulasi seperti yang sudah disampaikan tadi temanmu di awal ya, dari vena ke jantung, jantung ke paru-paru, paru-paru kembali ke jantung, ke arteri, kapiler ya, kemudian ke yang lainnya ya. Ini menjadi logika umum mahasiswa kedokteran ya, terutama untuk kedokteran hewan ya. Jadi kalian itu yang membedakan kalian dengan mahasiswa biologi ya, yang membedakan dengan mahasiswa keperawatan ya, yang membedakan mahasiswa yang lain-lainnya ya. Gimana? Di sini teman-teman harus paham ya, harus paham ya, karena nanti output kita itu adalah sebagai dokter hewan ya, seperti itu. Nah kemudian keterangan gambar aliran cairan tubuh ya terjadi secara terus menerus seirama dengan kinerja pompa jantung ya. Maka bila terjadi hambatan, maka sirkulasi akan menimbulkan hambatan kemacetan yang bisa menyebabkan odema ya, odema. Nah ini anatomi jantung ya. Jadi jantung itu selain dia bertugas untuk memberi vaskuler ke organ di seluruh tubuh, dia juga butuh suplai arterinya untuk dia sendiri ya, dinamakan arteri korona ya, atau coronary artery ya. Itu adalah arteri yang memang secara spesifik ada di jantung ya, ada di jantung untuk memberikan vaskularisasi di jantung itu sendiri. Terus kemudian ini ya, katup-katupnya ya, ini katup semi lunar ya, semi lunaris ya, atau namanya istilahnya kalau yang di kanan namanya apa tadi? Atrioventricular atau nama lainnya tricosidalis ya, sedangkan yang kanan bifosidalis ya. Nah kemudian ada katup yang lain yang menghubungkan ke pembuluh darah besar ya. Yang ini ada vena pulmonalis ya. Ini vena mana ya? Oh ya, ini vena pulmonalis. Arteri pulmonalis. Kemudian yang ini adalah di aorta ya. Ini yang namanya aortic valve ya. Ini pulmonary valve ya. Nah ini katup-katupnya. Nah kemudian pembahasannya kita masuk ke limfatik ya. Yang pertama adalah pembuluh yang menampung cairan tubuh ya, yang mengalami ekstravasasi dari kapiler ya, mengembalikan ke sirkulasi darah sehingga jumlah cairan darah tetap ya. Jadi dipertahankan, fungsinya adalah mempertahankan cairan yang ada di dalam tubuh ya. Jadi selain dia fungsinya untuk sebagai jalur sel-sel limfosit ya, dia juga mempertahankan cairan tubuh ya. Kalau nanti pembuluh darah ini kekurangan cairan, nanti dia bisa
mengambil ya, melakukan osmosis ke dalam pembuluh darah ya, pembuluh darah arteri atau vena. Sepanjang aliran limfatik ya dilengkapi kelenjar getah bening membersihkan cairan tubuh ya dari benda asing ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, seperti ini. Kalau ini pada manusia ya. Nah, ini tersebar ya di leher ya. Di leher ada nodus cervical ya. Ini nanti kalau teman-teman lagi demam ya, lagi batuk ya atau lagi demam, nanti biasanya akan menonjol ya. Dia akan lebih terasa ya kalau nanti sedang sakit ya. Tapi kalau tidak sakit ya normal ya. Jadi dia tentunya masih kecil. Terus kemudian ada di bagian sentinel untuk klavia. Jadi ada di sini. Klavia itu tulang apa ini namanya? Bahasa Indonesia apa? Tulang apa? Belikat ya. Belikat. Kalau yang di sini skapula ya. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian ada yang di sini, ketiak, axillary node ya. Ya, ini tadi yang agak lupa ya, ketiak. Di ketiak itu ada. Jadi dia fungsinya kalau nanti ada infeksi di bagian-bagian yang dekat dengan dia akan mengalami kebengkakan. Ya, kalau lagi batuk pilek ya biasanya yang bengkak ada yang mengalami kebengkakan ya limfoglandula area di situ ya. Kemudian kalau dia ada mungkin peradangan ya pada torak ya atau mungkin pada tangan, nanti yang akan mengalami kebengkakan ya biasanya area di aksila ya. Kemudian ada yang di abdominal ya, di abdomen. Kemudian ada di inguinal ya, inguinal ini nanti terkait dengan reproduksi, perkemihan itu ada di sana. Kemudian di bawah lagi ya, di sini tuh ada ya, di dekat lutut ya, dekat lutut. Oke, jadi dia ini ya, jadi dia ini buntu ya. Jadi buntu. Nah, kemudian bila nanti kelenjar limfatik yang sudah bila buntu ya, mungkin ada parasit, cacing ya, atau mungkin rusak ya, bisa mengakibatkan kodema. Itu sirkulasi kelenjar limfatik. Dari sini apakah ada pertanyaan terkait dengan limfatik? Belum ada? Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya ke sirkulasi darah ya. Oke, atau sebagai sirkulasi besar ya. Nah, sirkulasi yang dimaksud dengan sirkulasi besar itu adalah sirkulasi yang seperti kita sudah ketahui ya, dari jantung ya ke paru-paru, paru-paru jantung, seluruh tubuh balik ke jantung, kemudian ke paru-paru lagi. Itu dinamakan sirkulasi besar ya. Jadi dari ventrikel kiri ke aorta, kemudian ke arteri, arteriol, kapiler, venul, vena cava, vena besar, vena cava sampai ke atrium kanan ya. Sedangkan untuk yang sirkulasi kecil ya, sirkulasi kecil itu adalah ketika sirkulasi itu dimulai dari arteri pulmonalis ke kapiler paru-paru, kemudian balik ke vena pulmonalis, kemudian sampai ke atrium kiri. Jadi hanya di lingkup paru saja. Itu disebut dengan sirkulasi kecil. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke, ini next saja. Oke, ini masih menjelaskan terkait dengan sirkulasi. Nah, sekarang faal arteri ya, atau fisiologi arteri. Arteri dan vena itu dua pembuluh darah yang berbeda. Karena dari itu nanti untuk anatominya itu juga akan ada perbedaan. Pembuluh darah yang mempunyai otot polos ya, berdiri tebal dan elastis. Ya, kemudian fungsinya adalah transport dengan tekanan tinggi dan aliran cepat dari jantung ke jaringan ya. Jadi dia memompanya karena dia ada tekanan tinggi dari jantung, maka dia dibentuk khusus agar dia tahan ya terhadap tekanan tersebut. Yaitu adalah dibantu dengan adanya otot ya, ada otot polos yang melindungi
ya, jadi biar tidak bocor ya. Kemudian ada arteriol. Kalau arteri itu yang cabang besar, maka untuk cabang yang lebih kecil atau cabang pertamanya itu disebut dengan arteriol ya, atau cabang terkecil dari sistem arteri ya. Kemudian dinding ototnya relatif tebal ya, ketahanan R itu tinggi, bekerja sebagai katup ya. Kemudian berperan menentukan MAP. Kemudian pengaturannya adalah local autoregulation dan berdasarkan saraf simpatis ya. Nah, kalau kita lihat secara anatomi ada seperti ini. Arteri, kemudian dia bagaimana hubungannya dengan vena ya. Kemudian arteri itu diameternya ada lebih dari 50 mikrometer. Kemudian nanti ketika dia bercabang ke lumen yang lebih kecil, dia nanti disebut dengan arteriol ya, arteriol. Kemudian dari arteriol nanti dia akan berubah ke meta-arteriol, di mana diameternya jauh lebih kecil, kemudian baru ke kapiler ya, ke kapiler atau pembuluh darah yang paling kecil, di mana pertukaran oksigen bisa bertukar ya dengan mudah ya. Nah, kemudian baru dari vena nanti dikoleksi ya, dikoleksi ke vena. Kalau vena disebut dengan venul ya, arteriol. Kemudian kalau vena itu adalah venul. Nah, ini secara konsep ya, secara konsep ketika ventricle itu mengalami kontraksi ya, maka nanti akan disebarkan ke aorta ya. Jadi aorta itu menerima tekanan yang cukup besar ya. Setelah itu kemudian nanti dia akan disebarkan ke arteri-arteri yang lebih kecil ya. Karena dia tekanannya cukup besar, maka akan dikompensasi dengan arteri yang ukuran dindingnya itu tebal ya. Kemudian hal ini berbeda dengan ketika nanti terjadi ventricular relaxation ya. Jadi nanti dia yang awalnya itu dia bisa membesar, dia bisa mengecil ya, karena memang tidak ada kontraksi yang terjadi. Kemudian ada otot polos ya, ada otot polos yang membentuk arteri ya. Nah, kemudian otot polos ini tugasnya adalah untuk bisa agar supaya pembuluh darah ini bisa mengalami kontraksi dan relaksasi ya. Kontraksi relaksasi itu nanti dinamakan dengan vasodilatasi dan vasokonstriksi ya. Jadi darah bisa melebar ya, mengecil ya, karena adanya otot polos ya, ada otot polos yang ada yang bekerja di sana. Mekanisme yang penting untuk mengatur kecepatan aliran darah ya, sampai ke arteriol ya. Nah, kemudian penebalan otot polos bisa menyebabkan hipertensi ya. Jadi kalau nanti lumennya terlalu sempit dengan pembuluh darahnya semakin penebal pembuluh darah semakin besar ya, otomatis lumennya menyempit yang mengakibatkan hipertensi ya, tekanan darahnya semakin naik. Kemudian untuk yang kapiler ya, kapilernya adalah pembuluh darah yang terdiri dari selapis endotel ya. Kalau tadi arteriol itu masih ada terdiri dari beberapa lapisan sel yang lain ya, ada otot polos, kemudian ada endotelnya. Sedangkan untuk kapiler ini hanya selapis sel endotel ya. Nanti teman-teman akan lihatnya di histologi ya. Histologi udah dapat? Semester berapa ya histologi ya? Ya. Nah, nanti kalau teman-teman pasti akan lihat ya perbedaan antara arteri, vena, kapiler ya, pasti akan lihat perbedaannya ada di mana. Jadi untuk diameter kapiler itu sangat kecil sekali ya, mungkin sehelai rambut mungkin ya, sehelai rambut. Jadi nanti di sana hanya bisa dilewati oleh beberapa sel eritrosit saja ya. Jadi satu kapiler ya, itu mungkin hanya dilewati oleh sebagian kecil sel. Kemudian tempat pertukaran dari intravaskuler dan cairan interstitial. Nah, oke. Sekarang
karena memang pembuluh darah ini bisa memiliki kemampuan ya, bisa untuk mempertahankan permeabilitasnya, maka nanti dibantu oleh tekanan ya, dibantu oleh tekanan yang dibentuk, yaitu adalah Starling force ya, nanti tergantung dari tekanan hidrotasi kapilernya, interstitial, intravaskular, dan osmotik cair interstitial ya. Kalau untuk perhitungannya seperti apa, ini cuma sekedar info aja ya. Kalau untuk teman-teman tahu perhitungannya seperti apa, nanti teman-teman bisa buka di buku ya, di buku nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Kalau ini adalah sebagai contohnya aja ya, karena ada perbedaan tekanan kemudian menghasilkan perbedaan tekanan osmotik, sehingga cairan itu bisa keluar dan masuk dengan mudah ya. Jadi ada bisa dilakukan pertukaran ya, pertukaran ion-ion. Nah, di sini sudah diteliti ya, tekanan dari kapiler itu berapa, kemudian tekanan dari vena itu berapa ya. Kemudian yang di limfatik itu berapa. Nah, nanti secara gambaran ya, secara gambarannya nanti akan seperti ini hubungannya ya. Jadi yang merah itu adalah arteri, kemudian yang biru ini adalah vena ya. Jadi di kapiler kan ada di suatu bagian di kapiler, nanti dia akan melaksanakan fungsinya ya, terjadi pertukaran ya, terutama untuk pertukaran oksigen. Nah, kemudian di sini kalau nanti ada cairan yang begitu banyak di arteri, maka cairan itu akan mengalami osmosis ya, karena ada perbedaan tekanan. Arteri tekanannya tinggi ya, sedangkan vena tekanannya rendah ya. Jika nanti ada perbedaan tekanan, cairan itu nanti bisa masuk ya, bisa masuk ke jaringan interstitial, kemudian nanti disimpan di jaringan limfatik ya. Nah, kemudian limfatik itu nanti selain utamanya dia menyimpan, dia juga bisa meriliskan ya, melepaskan ya cadangan cairan. Nah, jadi tidak semua ya cairan yang diekstravasasi kembali ke kapiler ya. Sisa cairan tubuh di jaringan dialirkan menuju jaringan limfatik ya. Kemudian sisanya ke vena, kemudian akhirnya kembali ke sirkulasi darah ya. Jadi kalau ada kelebihan cairan ya, itu nanti bisa disimpan di pembuluh darah limfatik. Nah, kemudian ini perbedaan tekanan ya antara pembuluh darah satu dengan pembuluh darah yang lainnya. Oke, nanti secara umum ya ada venous return ya, ada venous return, nanti akan ada venous pressure ya, atau cardiac input ya, nama lainnya, atau preload ya, preload cardiac input ya, itu nanti akan mempengaruhi tekanan arterial yang dihasilkan ya. Kemudian untuk fisiologi vena ya, kalau tadi arteri, yang sekarang adalah vena. Nah, ini adalah mempunyai otot polos tapi lebih tipis ya, jadi tidak setebal arteri ya. Fungsinya adalah sebagai pembuluh darah balik ya, dan sebagai reservoir darah. Nah, kemudian sama ya, otot polos itu fungsinya sama, bisa melaksanakan relaksasi maupun konstriksi ya, dia bisa vasodilatasi maupun vasokonstriksi ya. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonomik ya, otonomik. Kemudian hal ini digunakan untuk mengatur kecepatan aliran darah dan mengisi venous return ya. Venous return itu adalah preload ya, jadi sebelum jantung itu diisi oleh darah. Nah, kemudian terkait dengan hemodinamika sirkulasi ya, untuk aliran ya, untuk aliran darah ya, itu nanti kita bisa hitung menggunakan rumus flow sama dengan pressure atau tekanan dibagi dengan resistensi dari pembuluh darahnya ya. Resistensi itu berarti artinya apa? Kemampuan paling besar dia bisa menerima tekanan
ya. Kalau tidak ada resistensinya, berarti dia bisa jebol. Ya. Nah, ini kemampuan besarnya berapa? Ya, atau ketahanan, ya. Tahanan vaskular, resistensi perifer, dan viskositas darah. Kemudian pemantauan sirkulasi kita bisa menggunakan EKG ya, atau heart rate monitor ya. Kemarin kita sudah singgung ya, EKG ini bagaimana cara membaca dari ritme PQRS T kompleks ya, ada hubungannya ya. Karena apa? Karena memang diinervasi oleh saraf, kemudian dari saraf yang menghantarkan impuls listrik kita bisa monitor menggunakan sensor ya. Nah, kemudian dari deteksi sensor nanti menimbulkan kurva yang berbeda ya. Ada P, Q, R ya. Itu yang mana? P, Q, R. P, Q, R yang mana? P. P itu ketika atrium mulai kontraksi ya. Atrium, kalau ada atrium yang kontraksi berarti dia kontraksi kemana? Mengalirkan darahnya dari atrium ke ventrikel ya. Nah, ketika dia berdetak nanti ada timbul P wave ya, atau gelombang P. Kemudian lanjut aja nanti, kalau nggak ada gambar nggak enak ya. Kemudian tekanan darah teman-teman bisa palpasi ya. Dipalpasi caranya seperti apa? Palpasi itu kayak gimana? Meraba ya. Meraba. Kalau hewan merabanya di mana? Kita palpasi hewan melalui daerah mana? Palpasi pada hewan. Kalau kita orang kan bisa di tangan ya, di atas di sini ya. Kalau hewan apakah bisa di ekstremitas depan? Sudah pernah nyoba? Belum? Punya kucing? Punya ya, ada kucing di kampung banyak ya. Coba nanti silahkan dilihat arteri femoralis. Ya, dilihat di arteri femoralis, berarti di kaki belakang ya. Di bagian lateral atau medial? Medial. Yang ada di bagian medial. Nanti coba dipalpasi ya, dicari arterinya sebelah mana. Kemudian nanti dari sana teman-teman bisa mempalpasi detak jantung ya. Kemudian nanti silakan dihitung per 15 detik ya, per 15 detik, kemudian dikali 4 ya, untuk bisa 1 menit. Nah, kemudian palpasi itu hanya untuk mengukur sistol saja ya, sistol saja, berarti tekanan darah dari ventrikel, karena itu sangat jelas ya. Kemudian selain di femoralis nanti bisa di jugula ya, di jugula. Kemudian di sini bisa radialis atau brachialis ya, di lengan. Gimana ya? Di sini brachialis ya, di lengan bagian dalam. Kemudian selain dari palpasi, teman-teman nanti bisa menggunakan auskultasi ya. Konsultasi. Sudah beli stetoskop apa belum? Belum. Oke, silahkan beli, nggak apa-apa ya. Yang murah-murah aja dulu, itu oke ya. Ada di Shopee ya. Kira-kira harganya berapa? Stetoskop itu kira-kira. Ya. Stetoskop 300, 100 ya. Coba cari yang biasa dulu aja ya. Yang biasa dulu. Ya. Mungkin ini jadi ladang bisnis ya. Mungkin ada satu teman yang menyediakan juga teman-teman yang lain dijual lagi, boleh ya. Nah, oke. Selanjutnya selain menggunakan auskultasi nanti juga bisa menggunakan alat ya, manometer Hg ya, atau tensimeter ya. Untuk tensi pada hewan itu sangat jarang sekali dilakukan ya. Karena apa? Ya karena hewannya berbeda-beda ya, kemudian susah untuk dihandle. Tapi kalau mau ngecek ya silakan ya, tapi ada alat yang lebih sesuai ya untuk ngecek tensimeter pada hewan. Nah, kemudian untuk sistol dan diastol berdasarkan atas suara Korokov ya 1 dan 4. Normalnya sistol ada seperti ini ya. Nah, tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa
setiap spesies itu memiliki tekanan darah yang berbeda ya. Walaupun mungkin range-nya itu sama tapi berbeda-beda ya. Nah, kemudian bisa juga ini tadi ya, pressure pulse ya, denyut nadi ya atau palpasi. Oke ya, kalau kuat ya, kalau lemah kuat ya, lambat cepat, reguler atau irregular ya. Misalnya shock ya, lemah, cepat dan reguler ya. Nah, ini teman-teman kalau saya dulu itu saya belajar tradisional Chinese medicine ya atau TCM ya. Jadi belajar apa? Belajar TCM pada hewan ya, ada veteriner, ada TCM yang khusus untuk veteriner ya. Itu dari masternya itu dari Cina ya. Dari Cina ada master TCM dari Cina. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar ya, itu ada di akupuntur kalau tidak salah ya. Akupuntur ya. Nah, itu nanti teman-teman akan diajari bagaimana cara mempalpasi detak jantung ya, kemudian mendiagnosa yang sedang terjadi itu seperti apa ya, dari detak jantungnya saja ya. Kalau dia sakit nanti detaknya seperti apa ya, kuat, lemah ya, reguler atau tidak ya. Kemudian pulse pressure masih sama. Nah, ini untuk MAP atau mean arterial pressure atau rata-rata dari tekanan arteri itu adalah diastol ditambah dengan sepertiga tekanan ya, sepertiga tekanan. Kemudian dia dihasilkan nominal 93 ya, tekanan rata-rata. Nah, kalau secara lebih gampangnya ya, jadi ketika nanti jantung itu keluar ya, jadi yang gambar yang paling kanan itu adalah jantung memberikan tekanan ya, memberikan tekanan di dalam darah, kemudian nanti akan diterima oleh aorta ya. Nah, aorta itu nanti dia menerima tekanan yang cukup besar. Jadi yang awalnya dia mungkin lumennya itu ada di ukuran antar titik garis putus ini ya. Nah, tapi karena tekanannya terlalu besar, aorta itu bisa membesar, ya, bisa membesar sampai sekian, gitu ya. Kemudian nanti akan diteruskan ke arteri yang lain. Nah, arteri yang lain kita tahu bahwa dia memiliki bentuk yang firm, bentuk yang kokoh, ya. Maka dari itu mengakibatkan tekanan yang dari sini sudah besar menjadi lebih besar lagi. Ya, menjadi lebih besar lagi. Kemudian variabel ini akan variabel resistensinya akan dinaik turunkan, ya. Jadi maka dari itu pembuluh darah arteri itu bisa membesar atau mengecil sesuai dari tekanan darah yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian untuk menjaga tekanan darahnya, menjaga tekanan homeostatisnya, menjaga tekanan osmotik, ya, itu nanti banyak dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, ya, dari makanan, aktivitas, ya, suhu tubuh, ya, kemudian ada tingkat stresor, ya, kemudian nanti akan mempengaruhi neurotransmitter yang di pembuluh darah, ya, kemudian yang lainnya. Nah, untuk pengendali saraf yang utama itu memang ada di medulla oblongata, ya. Jadi di batang otak, ya, pusat depresor pembuluh darah, ya. Medulla oblongata itu ada di mana? Otak. Medulla oblongata, Pak. Batang otak, ya, di dekat batang otak. Ya. Nah, kemudian nanti di sini sebagai pusat depresor dan presor pembuluh darah, ya, bisa menaikkan atau menurunkan tekanan darah. Kemudian juga pusat vagal reflex, ya, atau sebagai cardiac inhibitor. Kemudian untuk yang kedua, ya, dipengaruhi oleh hipotalamus, ya, karena adanya respon panas, dingin, ya, lapar dan haus, ya. Kemudian dari rangsangan ini akan menyebabkan sirkulasi yang berbeda-beda, ya. Nah, ini kenapa alasan ketika nanti teman-teman di suhu yang dingin, ya, suhu yang dingin kira-kira meningkat atau menurun tekanan darahnya? Meningkat,
Ya, meningkat kenapa? Karena tubuh itu akan meningkatkan suhu tubuh ya. Nah, ketika nanti tekanan darah dinaikkan, otomatis kerja ginjal akan semakin tinggi ya, mengakibatkan teman-teman merasa kebelah pipis ya. Nah, itu ya alasannya. Kemudian ada pusat hipotalamus, juga pusat pengaturan suhu tubuh ya. Jadi termoregulasinya adalah di suhu sekitar 27 sampai 30 derajat ya. Kemudian disebut sebagai hipotalamic thermostat ya. Ada sensoris ya, ada sensori termoreseptor yang ada di sana. Nah, kemudian tubuh itu mengenali suhu dari mana? Dari rangsangan yang ada di kulit ya. Jadi ada reseptor saraf yang memang dia ada di permukaan kulit. Kemudian nanti respon saraf ini akan disalurkan ke hipotalamus ya. Nah, ini ya, kalau sensor monitor suhu kulit badan, hipotalamus, heat loss, terjadi vasodilatasi dan berkeringat ya. Kemudian meningkatkan panas, kemudian ada efek menggigil. Nah, kemudian untuk rangsangan yang ketiga itu didapat dari korteks cerebri ya. Ini ada pusat asosiasi dan memori ya. Cerebri itu ada di apa? Otak besar atau kecil? Cerebri. Di otak besar atau otak kecil? Besar ya. Bagian korteks berarti bagian yang mana? Bagian yang atas atau tengah? Ya. Kemudian di sana menerima reseptor ya, menerima rangsangan ya, stresor ya. Nah, kemudian reseptornya itu adalah baroreseptor ya. Oke, kemudian ada kemoreseptor ya, hampir pada semua pembuluh darah ya, ada kemoreseptornya. Kemudian pengendalian melalui sistem humoral ya, merupakan pengendalian sistem sirkulasi menggunakan mediator kimia yang terlalu di dalam darah ya. Jadi yang namanya humoral itu adalah semua alat yang digunakan atau apa ya, protein atau mungkin lipid ya, atau mungkin molekul-molekul yang digunakan untuk sel itu berkomunikasi ya. Salah satunya adalah hormon ya. Bukan hormon yang lain lagi ya. Yang salah satunya adalah hormon termasuk sorry. Ya, jadi segala yang dipakai untuk komunikasi antar sel ya. Jadi hormon, kemudian peptida, sitokin, mediator kimia yang lain ya. Contohnya kalau ada media inflamasi ya, itu ada sitokin yang disebut dengan interleukin ya. Jadi kalau ada inflamasi nanti ada mediator yang dinamakan sitokin IL-1, 2, 3, 4 macam-macam ya, ratusan bahkan ribuan. Kemudian peptida itu seperti protein-protein seperti growth factor ya. Growth factor nanti juga ada banyak macamnya. Ada yang VEGF, FGF ya, fibroblast growth factor ya, atau mungkin transforming growth factor, ada banyak sekali ya. Nah, itu adalah yang digunakan untuk sel itu berkomunikasi antar sel ya. Nah, contohnya hormon yang berpengaruh ya terhadap sirkulasi itu adalah ADH atau antidiuretik hormon ya. Nama lainnya adalah anti kencing, menghemat air ya, atau mempertahankan cairan yang ada di dalam tubuh ya, agar tidak dikeluarkan secara maksimal. Kemudian kalau untuk contoh yang lain ada adrenalin ya, di sana sifatnya adalah vasokonstriktor pembuluh darah ya, sehingga meningkatkan kerja jantung ya. Kemudian ada pengendalian lokal yaitu akut atau reguler dari otot polos atau endotel yang ada di pembuluh darah itu sendiri ya. Kemudian kalau untuk yang kronik ya, mungkin karena adanya angiogenesis ya. Angiogenesis, genesis itu adalah pembentukan, angio itu adalah pembuluh darah yang baru ya. Jadi angiogenesis adalah pembentukan pembuluh darah yang baru ya. Nah,
Nah, ini endotel berperan terhadap neovaskularisasi kapiler. Kapan terjadi pembentukan pembuluh darah yang baru? Kapan kira-kira terjadi pembentukan pembuluh darah yang baru? Kapan itu terjadi? Teman-teman kan sudah dewasa ya, sudah besar, kemudian sudah maksimal, bertumbuhnya sudah maksimal. Lantas apakah perlu pertumbuhan pembuluh darah yang baru? Nah, kira-kira kapan pembuluh darah yang baru itu diperlukan? Ketika ada luka, ya, ketika ada organ yang luka, ya. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai atau injury, ya, atau ada kelukaan di sana, kemudian tubuh itu pasti akan merespon ya, merespon dengan wah ini ada sesuatu yang bocor, ya. Nah, otomatis harus direparasi ulang, ya. Nah, reparasi ulang ini adalah kita membutuhkan jalan tol, ya, membutuhkan jalan yang baru. Ya, ini dinamakan dengan vaskularisasi, ya, atau angiogenesis, ya, angiogenesis, pembentukan pembuluh darah